Katanya ya, ini katanya loh. Banyak user HP ini bilang kalau Infinix Hot 60 Pro ini terjangkit anomali touch delay, terutama untuk ketik-ketik pesan, dan katanya HP ini terlalu overclaim punya resolusi layar 1,5K. Apakah itu fakta, hoax, atau bagian game atensi dari Infinix? Dengerin ceritaku aja deh tentang Infinix Hot 60 Pro setelah 3 bulan pemakaian. Check it out! Ya guys, untuk link pembelian Infinix Hot 60 Pro ini sudah kami sematkan di YouTube Shopping dan deskripsi. Mengenai harga, HP ini relatif murah, dibanderol mulai 1,9 jutaan untuk RAM 8 per 128 GB dan 2 juta kecil untuk varian RAM 8 per 256 GB. Nah, jika Anda punya 2 kartu SIM, memori eksternal dan headset berkabel di rumah, jangan keburu dipensiunkan guys. Karena HP ini masih mendukung triple slot dan lubang jack audio untuk OTG juga support. Beda lagi jika Anda punya remote TV atau remote AC, perangkat itu Anda pensiunkan nggak masalah. Karena HP ini sudah punya IR blaster yang diletakkan di modul kamera bagian bawah. Dan seperti biasa kekurangan minor seri Hot yaitu mikrofonnya cuma ada satu aja. Jadi asal record video atau telepon, mic-nya tidak tertutup oleh tangan Anda, hasil suaranya masih terdengar jelas walau detail suara kurang bulat. Sebagai gantinya, Infinix kasih dual speaker stereo di posisi atas dan bawah dengan kualitas cukup rapi walau kurang power. Minimal output di tiap instrumen tidak ada yang cempreng. Bahkan jika kita bandingkan dengan HP 3 jutaan dari iQOO ini, Triple Hot 60 Pro lebih terdengar ya lebih sopan di telinga. Coba deh dengerin. Next, tanpa babi bu bebo ya, kita bahas pokok persoalan utamanya tadi. Apakah HP ini alami touch delay? Oke, untuk persoalan ini akan saya jawab lewat data dan fakta, bukan sekedar katanya. Oke, saat video ini dibuat, Infinix Hot 60 Pro kami ini masih berjalan di sistem operasi Android 15 pada XOS versi 15.1.2 dan kabarnya HP ini dapat update mayor hingga Android 18 dan security patch 5 tahun. SoC-nya pakai MediaTek Helio G200 6nm LPDDR4X jenis ROM UFS 2.2, nilai Antutu 11 ada di 600 ribuan. Jika kita jalankan aplikasi Touch Sample Rate Tester, nilai maksimal ada di 200 Hz, rata-rata di 180 Hz. Untuk refresh rate maksimal ada di 144 Hz pada aplikasi tertentu. Di luar itu hanya mentok di 120 Hz. Untuk display tester, HP ini punya 10 multitouch dan punya nilai touch pressure test atau nilai tekanan 100% sempurna di tiap ketukan. Untuk touchscreen test juga tidak ada masalah, so dilihat secara spesifikasi sebenarnya tidak ada yang salah dari HP ini. Buat gaming, misal main Mobile Legends pun lancar. Kami belum alami touch delay maupun ghost touch. Respon sentuhannya masih cepat, tidak ada isu analog lepas. Buat geser-geser map juga masih enjoy. Taruhlah kita tinggalkan game untuk setting-setting FPS matter, ke menu developer dulu, masukkan kodenya, terus nyalakan parameternya, dan kembali ke gamenya lagi. HP ini tidak alami reload atau mulai ulang kembali. FPS yang didapat rata-rata ada di 83 FPS pada settingan Super Ultra. Walau grafiknya terlihat kurang rata, namun feel-nya masih playable. Jadi secara fakta, walau tidak secepat chipset Dimensity 7300, SoC Helio G200 dan XOS masih sanggup menjaga performa game, multitasking dengan respons sentuhan yang baik. Nah, sekarang kita coba tes buat ketik-ketik pesan. Untuk mesin getar saya matikan karena mesin getar dari HP ini masih kasar. Dan untuk uji ini kita buka situs typingtop.com. Dalam tes ini saya tinggal ikutin aja kata demi kata yang ditampilkan oleh situs ini. Barulah, tuh kan, A-nya tuh susah banget guys. Tuh kan. Lagi untuk perlu selama merupakan
Menjadi dia uang susah guys. Oke, situs ini menilai kecepatan typing saya sebagai kelas pemula. Sebenarnya wajar sih karena tes ini cocoknya pakai keyboard fisik. Kendalanya HP ini tuh agak susah menekan huruf A. Menurut saya bukan touch delay sih, lebih ke efek jempol saya yang disuruh terlalu menekuk karena bezel HP ini yang tipis. Saya akui, HP bezel tipis bagus secara estetika, tapi HP berbezel tipis punya efek negatif, bikin pergelangan tangan mudah lelah. Infinix sebenarnya nggak salah, maksud hati bersodakoh, mencari pahala, kasih bezel tipis 93,6% screen to body ratio serta body ramping 6,6 mm ala HP flagship ke tangan Anda dengan harga yang murah. Cuma Infinix lupa, HP flagship berbezel tipis biasanya punya rasio melebar 19,5:9. Contoh seperti iPhone atau HP Samsung kebanyakan. Rasio ini bisa menyediakan ruang horizontal ekstra untuk keyboard virtual agar bisa mengurangi potensi kesalahan ketik saat menggunakan kedua tangan. Sedangkan Infinix Hot 60 Pro masih pakai rasio standar 20:9, lebih sempit. Sebabkan area untuk menopang jari menjadi berkurang. Jempol kita seperti dipaksa agak menekuk, khususnya saat mau menekan huruf bagian ujung bawah. Jadi bagi user yang belum terbiasa akan sering alami typo. Solusinya, Anda bisa beli casing yang agak tebal untuk memperkuat tumpuan. Atau coba gunakan mode swipe typing deh. Pakai mode ini menurut saya lebih cepat dan praktis untuk menulis atau membalas pesan singkat. Nah, sekarang kita bahas mengenai resolusi 1,5K-nya. Jujur, di awal saya tidak percaya bahkan kurang respect dengan brand Infinix karena terlalu banyak overclaim. Infinix klaim layar seri Hot 60 Pro pakai layar beresolusi tinggi 1,5K mirip dengan seri GT 30 Pro dan GT 30 5G. Secara logika kan nggak make sense gitu ya. Dan saya pun sebenarnya nggak masalah misal layar HP ini pakai Full HD+. Sungguh keterlaluan jika saya minta 1,5K. Namun saya lupa ini adalah Infinix, brand yang rajin bersodakoh. Ketika saya iseng-iseng coba cek harga layar di menu Car Care, ternyata Infinix gak bohong saudara. Harga part layar Hot 60 Pro 656.000 sama dengan harga layar seri GT 30 5G. Jadi secara fakta benar adanya seri Hot ini pakai layar 1,5K. Dilihat dari spesifikasinya juga sama dengan seri GT. Seri Hot 60 Pro punya perlindungan layar sama, pakai Corning Gorilla Glass 7i. Punya kecerahan tipikal indoor sama, 700 nits. Kecerahan tinggi di outdoor 1600 nits dan kecerahan puncak sama, 4500 nits. Cuma layar seri Hot ini tidak mendukung konten HDR seperti seri GT karena perbedaan chipset. Dan karena keterbatasan chipset, resolusi layar yang harusnya terbaca 1,5K tereduksi menjadi Full HD Plus saja di seri Hot. Tapi kembali lagi, walau layarnya tereduksi menjadi Full HD+, tetap aja layar Hot 60 Pro ini susah dicela selama 3 bulan penggunaan. Layarnya belum terlihat ada shadow, lightsaber, atau burn-in. Dan setahu saya belum ada HP sekelas harganya di luar brand Tension Holding yang punya display semewah ini. Dilanjut keluh kesah lain, tinggal bugs kecil aja sih. Gak terlalu saya khawatirkan ya, misal data SOT itu sering ngaco tidak sesuai penggunaan. Solusinya bisa pakai aplikasi G-SAM baterai. In-display fingerprint terkadang tidak muncul saat baterai saver kita hidupkan. Solusinya simple, bisa pakai face unlock aja. Terus untuk aksesoris, hard casing bawaannya ini terlalu susah dicopot. Saya paksa lepas, malah retak. Dan untuk selebihnya tidak ada komplain. HP ini diklaim tahan banting, punya proteksi IP64 dengan pelapis kaca Corning Gorilla Glass 7i. Tapi tetap aja saya tidak berani banting. Yang penting cat frame HP ini belum ada yang mengelupas walau saya jarang pakai casing. Backdoornya juga masih terlihat mengkilat, belum terlihat kusam. Tombol-tombol tidak ada yang copot, tetap melekat. Screen protector bawaannya juga masih merekat. Port USB Type-C belum aus.
tetap bisa merespon fast charging dari charger 45 wattnya. Untuk isi daya baterainya tergolong cepat, dari 10% ke 50% butuh waktu 20 menit, ke 100% butuh waktu 60 menit. Infinix Hot 60 Pro punya sistem reverse wire charging 10 watt dan bypass charging. Dari kedua mode ini jarang saya pakai sih, setidaknya bypass chargingnya bersifat hardware bukan olahan software. Dan untuk kesehatan baterainya terlihat masih 100%. Konsumsi baterainya sih B aja, mengingat volume baterai juga standar di 5160 mAh. Untuk nonton YouTube 4 jam, volume 50%, habiskan baterai 30%. Untuk scroll TikTok 25 menit, baterai berkurang 3%. Untuk video call 30 menit, habiskan baterai 5%. Untuk main PUBG, HP ini bisa nyalakan gyro. Secara gyronya sudah hardware. Untuk grafik, mentok di settingan Super Smooth Extreme 60 fps. Bermain 15 menit, habiskan baterai 2% dengan rata-rata 58 fps. Untuk suhu, so-so lah ya, menghangat wajar di antara 40 sampai 42 derajat Celcius. Secara bodi HP ini tipis, kalau Anda pakai casing dijamin tidak akan berasa. Nilai SOT rata-rata pemakaian ala saya dengan skenario Wi-Fi plus single SIM bisa dapatkan SOT 8 jam. Jika pakai single SIM only dapatkan SOT 7 jam. Kalau pakai dual SIM only dapat SOT 6 jam. Dan untuk tangkapan sinyal tergolong baik. Sinyal 4,5G tidak pernah lepas di kota saya. Untuk Anda yang tinggal di apartemen, HP ini punya NFC multifungsi. Bagi yang butuh multitasking dan AI, HP ini sediakan jendela mengambang, ada hub pintar, dynamic bar, dan fitur AI lengkap. Bagi yang suka privacy, HP ini punya dual space, dual aplikasi, freezer, asisten panggilan untuk jawab telepon atau untuk block spam telepon. Terakhir, kita bahas kameranya. Desain modul kameranya ini kami suka ya, terlihat minimalis, simplicity gitu ya. Isinya juga simpel sih ya, lensa kamera yang berguna hanya bagian atas berisi 50 megapiksel f1.6 sensor kamera base Samsung. Kalau lensa kedua ini kosongan ya, bukan lensa ultra wide. Kemudian lensa yang ketiga ini IR blaster, dan untuk kamera selfie ada di 13 megapiksel f2.2 sensor by Galaxy Core. Di update terbaru belum ada perubahan dari fitur kameranya, belum ada fitur live photo atau fitur lain. Kalau burst photo masih bisa, cuma hasilnya ya begitulah, kurang fokus karena tidak punya OIS. Kita juga bisa capture foto pakai tombol one tap buttonnya dengan sekali tekan. Maksimal zoomnya bisa ke 15 kali dan zoom yang disarankan hanya 2 kali aja. Untuk sekelas HP budget, fotonya sudah tergolong bagus. Sistem HDR-nya bisa jalan walau kita ambil di lingkungan cahaya keras. Untuk cahaya proper tentu lebih baik, tone-nya cukup seimbang. Di indoor juga masih lumayan detail dan terang, walau detailnya sedikit berkurang ya. Nah, baru di kondisi sore kualitasnya mulai menurun, condong lebih gelap dari apa yang saya lihat. Untuk foto minim cahaya malam hari pakai mode malam, hasilnya cenderung natural sesuai suasana. Noise-nya lumayan terlihat, minimal tidak terlalu pucat. Dan buat foto subjek manusia, warna kulit juga tidak terlalu melenceng jauh, serba aman aja lah ya. Selfie-nya juga begitu, sudah cukup baik. Ada sedikit prosesan beauty-nya tapi tidak terlalu norak. Dan untuk akali tidak adanya ultra wide, Anda bisa manfaatkan fitur perluas AI. Hasilnya masih cukup masuk akal ya, asal buat objek pemandangan loh ya ini. Kalau untuk objek manusia cenderung menyeramkan. Infinix Hot 60 Pro. Kita tembakan ke arah matahari. Gimana? Muka saya? Apakah terlihat? Oke, lumayan ya terlihat ya. Dan bagusnya di HP ini adalah guys, adalah layarnya ya. Jadi ketika saya record di terik seperti ini, layarnya masih cukup bisa menampilkan video saya guys. Jadi kita bisa melihat secara detail ya view vendor dari pengambilan videonya. Nice ya.
Ya guys, untuk selfie, video maksimal bisa ke 2K 30 fps dan Full HD 60 fps, cuma stabilisernya off. Wajar ya. Dan jika dipakai di kondisi malam hari, hasilnya sih pasti gelap bet. Banyak noise. Ya solusinya nyalakan lampu latarnya, minimal muka kita bisa terlihat. Untuk ciptakan video selfie bokeh, HP ini juga sanggup. Begitupun juga dengan jalankan dual video ya. Anda bisa gonta-ganti preview dual video atau letakkan di posisi yang Anda inginkan. Untuk back videonya, Infinix Hot 60 Pro bisa record di resolusi 2K 30 fps dan Full HD 60 fps. But tetap aja yang paling kami sarankan di Full HD 30 fps. Hasilnya cenderung baik, warna mirip dengan hasil foto. Namun jika Anda record di terik matahari, fps-nya kurang stabil. Bisa turun ke 28 fps. Wajar lah ya, HP 3 jutaan aja juga begitu. Apalagi ini HP murmer. So guys, kesimpulannya, dalam pemakaian 3 bulan pakai HP ini saya sih gak ada nyesel ya. HP ini adalah sebuah representasi dari keinginan kaum mendang-mending yang ingin HP murah dengan layar indah berbezel tipis. Dan akhirnya dikabulkan oleh Infinix. Tugas Anda simple, tinggal menyesuaikan jemari Anda dalam mengoperasikannya. Jika Anda tidak bawel, minta lebih lagi, nih HP terbilang sempurna. Coba carikan lawan yang sepadan. Serasa Infinix bilang, mau minta apa lagi kalian?